Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang anak-anaknya Bu Fani, kelas IPS 1, IPS 2, IPS 3. Baik, untuk pertemuan kali ini dikarenakan ada beberapa hal kalian harus mengikuti webinar, maka Bu Fani sudah menyediakan video untuk kalian pelajari di rumah. Oke. Baik, kita akan melanjutkan materi pada selanjutnya, yaitu pertidaksamaan pecahan. Sebelum pertidaksamaan sama pecahan, Bu Fani akan mengingatkan kembali pada materi sebelumnya ya, yaitu pertidaksamaan linier, yang dimana ada 4 langkah ya. 4 langkah tersebut juga digunakan pada materi ini, yaitu tapi kalau misalnya yang pada materi ini itu ada perbedaannya, ada pecahan itu kan ada 2 ya, ada pembilang sama penyebut. Yang atas itu pembilang, yang bawah penyebut. Apa sih itu pembilang sama penyebut? Nih, yuk Bu Fani akan menjelaskan tentang bentuk umumnya dulu ya. Nih, bentuk umumnya pecahan itu kan pasti menggunakan lambang per, ya kan. Di sini Bu Fani kasih lambang fx sama gx karena nggak ada angkanya, kita misalkan saja. Karena di sini pertidaksamaan, maka dia menggunakan tanda lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih besar dan kurang dari. Oke. Nah, untuk bentuk pecahan fx ini ataupun bilangan yang di atas ini namanya pembilang, sedangkan yang gx ini namanya penyebut ya. Itu materinya sudah ada atau sudah disampaikan waktu kalian SMP. Oke, untuk pecahan juga pasti waktu kalian pasti SD juga ada ya. Tapi kan kalian belum tahu apa sih 1/2, 3/4. Nah, kalau misalnya contoh 1/2, satunya yang di atas itu namanya pembilang. Kalau 2-nya itu namanya penyebut. Oke. Baik, untuk menentukan atau menyelesaikan pertidaksamaan pecahan ini itu sama dengan yang kemarin. Letaknya cuma bedanya di mana sih? Dan ada berapa langkah sih penyelesaiannya? Untuk materi ini langkah penyelesaiannya itu ada 4 nak, kayak kemarin. Langkah yang pertama Bu Fani ingatkan, Bu Fani tekankan kembali bahwa yang pertama menggunakan pemfaktoran atau diskriminan. Kemarin Bu Fani sudah memberikan tugas kepada kalian kan untuk belajar sendiri. Apa sih itu diskriminan? Diskriminan yaitu suatu langkah untuk menentukan akar-akar jika dia tidak bisa digunakan dengan pemfaktoran. Jadi tidak semua akar bisa menggunakan pemfaktoran. Kalau nggak bisa baru namanya pakai diskriminan. Semoga Bu Fani berharap kepada kalian semua belajar ya di rumah walaupun tidak bersama dengan Bu Fani. Oke. Yang kedua, setelah kita menentukan akar-akar, kita membuat apa? Garis bilangan. Garis bilangan itu yang terdiri dari angka yang positif dan angka yang negatif dengan dibatasi nilai 0 di tengahnya. Kemudian langkah yang ketiga, kita menentukan apa? Pada materi selanjutnya menentukan positif dan negatif. Sebelum menentukan positif dan negatif, kita harus membagi 3 daerah ya. Kemudian caranya gimana untuk menentukan positif negatif? Kan sudah Bu Fani juga sampaikan, caranya dengan mensubstitusi. Oke, sudah punya gambaran ya, walaupun agak sedikit sulit, yang penting punya gambaran sedikit-sedikit. Yang terakhir kesimpulan atau himpunan penyelesaian. Nah, dari keempat langkah penyelesaian ini itu yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan pada materi ini, yaitu pertidaksamaan pecahan ya. Nah, di dalam pertidaksamaan pecahan ini ada beberapa materi yang harus kalian pelajari. Yang pertama, pertidaksamaan pecahan linier. Pertidaksamaan pecahan linier itu yang pangkatnya 1 ya. Jadi mau atas ataupun yang bawah, mau pembilang ataupun mau penyebut, semuanya pangkatnya 1. Yang kedua, pertidaksamaan pecahan linier dan kuadrat, di mana nanti ada suatu soal dia ada kombinasi yang ada pangkatnya 1 dengan ada yang pangkatnya 2, yaitu kuadrat ya. Terus yang ketiga, pertidaksamaan pecahan kuadrat dan kuadrat ya. Jadi nanti ada juga kombinasi yang pembilang atau penyebutnya sama-sama semuanya menggunakan kuadrat. Yang terakhir ada bentuk lain dari pertidaksamaan pecahan. Bentuk lain dari pertidaksamaan pecahan seperti apa? Ya ada akarnya, kemudian ada pemfaktorannya, kemudian ada kuadratnya, kemudian ada liniernya ya. Nah,
macam-macam materi ini kalian gak usah khawatir, kalian bisa menggunakannya atau kalian bisa mempelajari dengan Bu Fani ya, dengan kita mulai dari yang mudah dulu hingga yang paling sedikit sulit, sedikit ya, bukan banyak, sedikit sulit. Oke, kita mulai dari pertidaksamaan pecahan linear yang pertama, yang ini ya. Nih. Oke. Nah, pertidaksamaan pecahan linear di sini Bu Fani sudah menentukan ataupun ada soalnya, tentukan pertidaksamaan berikut. Kenapa dikatakan pecahan linear? Karena di sini soalnya 2x min 4 per x min 3 lebih besar sama dengan 0. X sama x-nya ini kan nggak ada angkanya ya di atas, jadi dia bernilai 1 ya. Jadi kalau tidak ada angkanya dia bernilai 1. Jadi karena ini bernilai 1 maka disebut dengan pecahan linear. Jadi pecahan linear ada pecahan yang pangkatnya 1. Gitu ya Nak ya. Nah, tadi kan untuk menyelesaikan permasalahan ini kan ada 4 ya. Yang pertama pemfaktoran, kedua pemfaktoran menentukan akar, garis bilangan, dan penyelesaian. Caranya yang pertama ya, kita kerjakan dulu. Karena di sini ada 2, maka kita kerjakan satu-satu. Kita kerjakan yang bagian atas. Yang bagian atas 2x min 4 sama dengan 0. Kita pakai sama dengan ya kalau pemfaktoran. Nah, kemudian kita pindah ruas, 2x sama dengan min 4, karena dia min 4 maka pindah ruas menjadi positif ya. Jadi x sama dengan oke, sama-sama dibagi 2 ya. Depan dibagi 2, bawah belakang samping juga dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena depannya angkanya 2 ya. Oke, jadi 2x 2 sama dengan 4 2. Jadi peroleh hasilnya 2x dibagi 2 itu tinggal sisa x, karena 2 dibagi 2 1 sama dengan 4 dibagi 2 tinggal 2. Seperti itu ya. Ini adalah hasil dari yang atas. Kemudian yang hasil yang bawah bagaimana? Kita kerjakan ya. X dikurang 3 sama dengan 0. Maka kita tinggal pindah ruas saja. Jadi 3 kita pindah ruas, x yang negatif menjadi positif. Oleh karena itu kita sudah menentukan bahwa si x sama dengan 2 dan si x sama dengan 3. Ini akar-akarnya, maka selalu Bu Fani tekankan kita menulis dari yang terkecil ya. Nah, setelah kita sudah menentukan akar-akar 2 dan 3-nya ini diperoleh, baru kita gambar garis bilangan. Ingat ya Nak ya, khusus untuk ini pembilang kita menggunakan angka pembilang menggunakan pertidaksamaan soal. Tapi kalau yang bawah selalu dia lingkarannya kosong. Ingat ya. Untuk yang pecahan lingkarannya selalu kosong. Kosong ya, Bu Fani kasih. Nah, kayak gini. Tapi kalau yang atas itu tergantung dengan soalnya. Karena yang atas 2x min 4 itu hasilnya 2, maka kita cari titiknya 2. Oke, ada di sini. Ya, maka nah ini ya bedanya. Kalau lingkaran 2 itu penuh karena soalnya lebih besar sama dengan, ada sama dengannya jadi hitam. Kemudian yang bawahnya itu selalu kosong, itu kosong ya, 3. Karena x min 3 sama x sama dengan 3 di sini. Nah, oleh karena itu kita sudah menentukan bagian pertama ya, bagian kedua berdasarkan titiknya ya. Kemudian yang terakhir bagian ketiga. Oke ya, seperti ini. Nah, setelah kalian sudah menentukan bagiannya, kalian tinggal menentukan akar-akarnya. Caranya bagaimana? Kita substitusi ya. Kita substitusi ke Bu Fani ini dulu ya, biar kalian tidak bingung.